Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Suasana Surga. Salah satu penyebab mengapa orang tidak merindukan surga adalah karena ia tidak memiliki suasana surga sejak hidup di bumi. Dulu ada lagu yang kalimatnya suasana surga turunlah. Lagu itu sering dinyanyikan pada tahun kurang lebih 1970-an sampai dengan tahun 1980-an. Suasana surga artinya apa? Suasana surga adalah suasana kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang, di mana orang itu bisa menikmati damai sejahtera Allah. Masalahnya adalah bagaimana orang bisa menikmati Allah yang tidak kelihatan itu dan bisa menikmati damai sejahteranya. Ini rahasianya. Orang yang menikmati atmosfer kerajaan Allah adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa dan tidak membutuhkan siapa-siapa selain Tuhan. Sukacitanya ditopang oleh kerinduannya untuk menyukakan hati Allah dan bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Di situ orang baru bisa merasakan atmosfer kerajaan Allah, suasana surga. Kalau seseorang memiliki suasana jiwa yang sukacitanya ditopang oleh uang, fasilitas dunia ini atau materi, pujian, sanjungan, kehormatan, manusia, kedudukan, dan lain sebagainya, maka tidak ada atmosfer kerajaan Allah yang hadir. Seseorang bisa merasakan atmosfer kerajaan Allah kalau ia sudah benar-benar tidak mengharapkan kebahagiaan apa-apa dari dunia ini. Memang hal ini sulit sekali dialami oleh orang-orang muda. Bahkan orang tua pun sulit bila merasakan dan bisa merasakan mengalami hal ini kalau mereka belum patah hati terhadap dunia. Kita harus melihat realitas kalau dunia memang tidak membahagiakan. Kalaupun memberikan kesenangan, itu adalah kesenangan sementara, kesenangan semu, dan orang percaya pun tidak bisa merasakan kebahagiaan itu kalau melihat orang lain menderita. Ketika seseorang melihat tragisnya hidup ini dan melihat apalagi mengalami tragisnya hidup seperti ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, dihianati orang yang dicintai, ditipu, selain ditindas dan selalu diperlakukan tidak adil, gagal dalam banyak hal, maka orang-orang seperti ini berpotensi memindahkan hatinya ke kerajaan Allah. Hal ini berpotensi untuknya merasakan kehadiran Allah, yaitu jika dia berhenti mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Tetapi orang-orang seperti ini juga berpotensi menoleh ke belakang kalau tidak dewasa, dalam arti matang rohaninya. Ada peluang untuk menoleh ke belakang. Oleh sebab itu, dalam suasana di mana seseorang merasa gagal, tertindas, tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari dunia ini, justru ia harus belajar kebenaran dengan tekun, berkomitmen dengan bulat, meninggalkan dunia, dan memindahkan hati ke kerajaan surga. Dan harus diketahui juga, suasana hidup yang dialami itu pun harus diterima sebagai anugerah. Jangan merasa malang, jangan pernah bertanya, mengapa orang lain tidak mengalami seperti yang aku alami. Seakan-akan kita memang orang yang dilukai oleh Allah. Sebenarnya di balik semua yang diizinkan Allah terjadi dan berlangsung dalam hidup kita, terdapat berkat kekal. Ketika seorang wanita dikhianati oleh seorang pria sehingga dia patah hati, dia tidak mau lagi berhubungan dengan pria-pria lain, bahkan ia tidak mau menikah. Dia pikir semua pria sama seperti laki-laki yang mengkhianatinya. Kondisi seperti ini bisa membuat seseorang sampai bunuh diri.
karena tidak ada yang diharapkan lagi dari dunia. Sebab kebahagiaannya hanya tertuju pada pria itu. Sekarang dirinya dikhianati, sehingga dia tidak lagi memiliki seorang yang menyayanginya dan didambakannya atau mendambakannya. Situasi hidup seseorang yang seperti itu, gagal dalam karir, gagal dalam studi, dikhianati, selalu tertindas dan lain-lain, bisa mengkondisikan dia untuk bunuh diri. Tapi yang kita bunuh bukan diri kita, yang kita bunuh adalah semua hasrat yang ada dalam diri kita untuk menikmati dunia ini. Kita gantikan untuk menikmati Tuhan dan kerajaannya saja. Kita harus berkomitmen memilih Tuhan dan kerajaannya, dan itu efektif sekali. Situasi itu sangat kondusif untuk membuat kita memindahkan hati kita di kerajaan Allah. Kita harus merasa bahwa kita adalah orang yang istimewa. Kalau mengalami hal ini, berarti kita adalah orang yang istimewa. Kita orang yang hendak dijadikan Tuhan sebagai mempelainya. Kalau tidak mengalami hal itu, kita tidak bisa dipisahkan dari dunia ini. Sehingga Tuhan mengizinkan pengalaman yang begitu pahit untuk kita alami sampai kita patah hati terhadap dunia. Lanjutkan terus patah hatimu dengan membunuh semua hasrat-hasrat keinginan duniawimu dan memilih untuk mengasihi Tuhan. Menaati Tuhan, hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela, berkemas-kemas pulang ke surga. Nanti kita akan bisa mengalami suasana surga turun. Dan kalau suasana surga turun kita nikmati sejak kita hidup di bumi, kita bisa merindukan pulang ke surga. Apalagi kalau kita memiliki waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan dan Tuhan menghadirkan suasana kerajaan surga di dalam doa kita. Maka kita menjadi akrab dengan suasana kerajaan surga tersebut. Orang-orang yang akrab dengan suasana kerajaan dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia, tidak layak masuk kerajaan surga. Mereka tidak layak ada di sana. Di sana nanti dia akan menjadi orang asing, dan tentu Allah memiliki harga diri. Allah tidak akan mengizinkan orang-orang yang selama hidup di dunia ini dan menikmati dunia ini, yang kesukaannya adalah dunia, untuk masuk ke dalam surga. Tidak akan diizinkan karena memang kegemarannya, kesukaannya adalah dunia. Ia tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang kesukaannya Tuhan dan kerajaan surga saja yang akan dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Mari kita memeriksa diri kita, apakah kita sudah menikmati atmosfer kerajaan surga itu, atau kita masih mencari atmosfer dunia yang membahagiakan jiwa kita yang berkodrat dosa. Bertobatlah sebelum terlambat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.